Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mencoba membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan gaya Coulomb. Oke, soal pertama. Sebuah partikel Q2 diletakkan di tengah-tengah muatan Q1 dan Q3. Sekarang berapa gaya yang dialami oleh Q2? Langkah pertama kita buatkan Q2 itu muatannya adalah positif, Q1 muatannya negatif, Q3 muatannya negatif. Karena gaya besaran vektor, maka gaya yang berbeda muatan positif dengan muatan negatif akan tarik-menarik. Berarti di sini ada F2 terhadap muatan 3. Antara muatan Q2 dengan Q1 juga tarik-menarik. Arahnya adalah F2 terhadap muatan 1. Nah, berapa besarnya muatan F2? Gaya F2 adalah yang searah dalam sumbu X positif. Kita misalkan dia ke sini dulu, kanan dulu. Ini F2 3 dikurang. Kenapa dia kurang? Karena dia perlawanan arahnya. Maka resultan gayanya adalah F23 kurang dengan F21. Kita cari F23 itu adalah K kali Q2 Q3 per R23 kita kuadratkan. Dan F21 adalah K kali Q2 Q1 per R21 kita kuadratkan. Oke, kita cari satu-satu. Untuk F23 sama dengan K kali Q2 Q1 per R23 kuadrat sama dengan K kita berapa? 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2 kita adalah 5 kali 10 pangkat min 6 karena mikro, jadikan dia Coulomb adalah min 6 kali Q3 kita adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Di sini tidak kita buatkan tanda minnya karena ini gunanya min itu adalah hanya menunjukkan arahnya. Gaya adalah besaran vektor. Nah, berarti kita bagi dengan R23 karena ini di tengah 50 cm, berarti di sini jarak ini 50 cm, Q1 dengan Q3 50 cm, maka jarak ini adalah 25 cm di tengah-tengahnya atau 0,25 meter. Ini 0,25 meter. Berarti ini 0,25 kita kuadratkan. Sama dengan 5 kali 4, 20 kali 9, 180 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 per 0,0625 sama dengan 180 kali 10 pangkat min 3 bagi dengan 0,0625. Dapatnya kita cari 2,88 Newton. 21 tadi adalah K kali Q2 Q1 per R21 sama dengan K kita adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q2 kita tadi 5 kali 10 pangkat min 6, Q1 kita
Q1 kita 9. Q1 kita adalah 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 0,25 dikuadratkan. Sama dengan 4 kali 5, 9 kali 5, 45 kali 9 adalah 405 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 bagi dengan 0,0625. Ya, dapatnya sama dengan 648 dibagi kali dengan 10 pangkat min 3 atau sama dengan 6,48 Newton. Jadi F2 saja tadi adalah F23 kurang dengan F21. Berarti sama dengan 2,88 kurang 6,48 sama dengan min 3,6 Newton. Jadi tanda min ini tidak kita pakai. Min hanya menunjukkan arah. Jadi besarnya gayanya adalah 30,6 Newton. Min itu menunjukkan dia arahnya searah sumbu X negatif. Nah, sumbu X negatif berarti arah mendekati muatan Q1. Jadi arahnya F21 itu adalah mendekati muatan Q1 atau arahnya ke kiri. Arah ke kiri. Mendekati muatan Q1. Kenapa? Karena F adalah besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilainya 3,6 Newton, arahnya ke kiri atau mendekati muatan Q1. Jadi ini gaya Coulomb, yang ditanya gaya Coulomb ketika dia membentuk sudut. Langkah pertama, karena yang ditanyanya muatan Q2, maka kita fokuskan pada muatan Q2. Berarti antara Q2 dengan Q1 itu adalah tolak menolak. Berarti ini ke sini gayanya. Ini gaya F2 terhadap 1. Dan jarak ini ke sini adalah muatan positif dengan muatan negatif akan tarik-menarik. Berarti ini adalah gaya F2 terhadap muatan 3. Nah, kemana arah gaya F2 saja? Maka kita buatkan jajaran genjangnya. Berarti ini adalah F2-nya. Berapa besarnya F2? F2 adalah akar dari F21 kuadrat ditambah dengan F23 kuadrat tambah 2 kali F21 kali F23 cos theta. Nah, kita harus cari besarnya F21. Karena ini sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Berarti yang 60 adalah ini 60 derajat. Maka sudut ini semua, sudut cos theta yang ada ini
bukan 60, tapi sudut yang dibentuk antara gaya F23 dengan F21. Berarti sudutnya berapa? Sudut pelurusnya ada 180 dikurang 60 adalah 120 derajat. Berarti ini sama dengan akar dari F21 kuadrat tambah F23 kuadrat tambah 2 kali F21 F23 cos 120 derajat. Nah, kita cari F21 itu sama dengan berapa? Berarti K kali Q2 Q1 per R21 kuadrat. Sedangkan F23 sama dengan K kali Q2 Q3 per R23 kuadrat. Nah, baiklah kita akan cari satu-satu. F21 sama dengan K kita adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2 kita adalah 3,5 kali 10 pangkat min 6 kali Q1 kita 14 kali 10 pangkat min 6 per R21 kita adalah 12 kali 10 pangkat min 2 karena sentimeter berarti min 2 kuadrat. Berarti sama dengan, kita cari 9 kali 3,5 kali 14 dapatnya 441 kali 10 pangkat min 12 dikurang 9 min 3 per 144 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat naikkan ke atas min 4-nya menjadi 4. Dapatnya 3 kali 10 pangkat 1 sama dengan 30 Newton. Untuk F23 F23 sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2 kita adalah 3,5 kali 10 pangkat min 6 kali Q3 kita adalah 20 kali 10 pangkat min 6 per 12 kali 10 pangkat min 2 karena ini senti jadikan meter ya kuadrat. Sama dengan 9 kali 3,5 kali 20 adalah 630 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 bagi dengan 144 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini 630 bagi dengan 4,375 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 4 di dengan 4,375 kali 10 pangkat 1
sama dengan 43,75 Newton. Nah, setelah kita mendapatkan harga ini, harga masing-masing ini kita masukkan ke dalam rumus tadi, ya. Jadi F2 itu adalah akar dari F21 kuadrat tambah akar dari F21 saja tadi berapa? F21 30, ya. Berarti ini adalah 30 kuadrat tambah F23 kita 43,75. 43,75 dikuadratkan tambah dua kali 30 kali 43,75 cos sudut 120 derajat sama dengan akar dari 900 tambah Satu 914, ya, tambah dengan 2625 cos sudut 120 derajat. Sama dengan akar dari 2814 tambah 2625 kali cos dari 120 itu adalah karena dia di kuadran kedua cos bernilai negatif, maka ini kali dengan min setengah. Nah, berarti sama dengan akar dari 2814 tambah dengan min 12,5 sama dengan akar dari 1501,5. Kita kurangkan ya. Kenapa dia kurang? Karena ini kosinus 120 derajat di kuadran kedua berarti min. Berarti ini 262 kali min setengah. Dapatnya ini, ya. Kita akarkan aja berapa dapatnya, sehingga dapatnya adalah akar dari 1501,5 itu 0,5 ya. Sama dengan 38,74 Newton. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini muatan disusun seperti ini. Yang ditanya berapakah
nilai X jika muatannya gaya Coulombnya, gayanya bernilai 0. Nah, langkah pertama kita harus buatkan ini tadi tandanya positif ya. Ini kita anggap ini muatan pertama, ini muatan kedua, ini muatan ketiga. Nah, sekarang setelah kita tanda itu, arahnya kita tentukan arahnya. Pada muatan 3 ini terhadap muatan kedua, berarti ini muatannya negatif, ini positif, berarti gayanya tarik-menarik. Berarti ini ke sini arahnya, ini arah F3 terhadap 2. Antara muatan 3 dengan muatan 1, itu adalah tarik-menarik, karena ini negatif, ini positif. Nah, gaya tarik-menarik, berarti dia ke sini. Berarti ini adalah F3 terhadap 1. Berarti gaya menarik antara muatan 3 terhadap muatan 1. Berarti kita pakai tadi F32 dikurang dengan F31 sama dengan 0, yang bernilai 0. Maka F32 sama dengan F31. Kita masukkan rumusnya. K kali Q3 Q2 per R32 kita kuadratkan sama dengan K kali Q3 Q1 per R31 kuadrat. Berarti ini bisa kita coret. Berarti tinggal lagi kita masukkan muatannya Q3. Muatan yang 3 berarti 2. 2 kali muatan kedua adalah 16. Jadi nak kita masukkan nilai minnya dan nilai positifnya lagi. Karena dia adalah besaran vektor. Dia hanya digunakan untuk menentukan arahnya, arah dari gaya. Berarti 2 kali 16 per jika jarak ini sama dengan 18 cm, berarti ini jaraknya adalah ke sini adalah 18 kurang X. Nah, maka jarak F32 itu adalah 18 dikurang X kuadrat sama dengan Q3 kita 2 kali Q1 kita 4 per jaraknya lagi F31 adalah X kuadrat. Ini bisa kita coret juga, ini dua-duanya dapat di sini 16 per 18 kurang X kuadrat sama dengan 4 per X kuadrat. Kita tarik akar semuanya untuk menghilangkan kuadratnya. Akar dari 16 adalah 4 per 18 kurang X. Tarik tanda akar ini. Sama dengan akar dari 4, 2 per X. Kita kali silangkan lagi. Kita kalikan ini silang. Sama dengan 4X sama dengan 36. Ini kan kita kali silangkan 36 kurang 2X 4X tambah 2X sama dengan 36 6X sama dengan 36 X nya sama dengan 6 cm.